Wasai berkah Ahmad Taufik Hidayatullah Allah Terus Jodoh Binarinan Syarul Mu'minin Rahimakumullah I'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil fatahan Wa yawmus nur Wa yawmul maghfur يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا زاد الحكيم على الغمم أمسكوا واصبروا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واصبروا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واصبروا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم كن الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مؤلف الدين رحمة لنا من كل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yawm Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladzi adhaba 'anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fi kulli ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah yang berbahagia. Dalam suasana yang begitu cerah, keagungan Allah dinampakkan, cahaya mentari yang begitu bersinar memperlihatkan keagungan dan kebesaran Allah. Kita bisa berkumpul dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas ini dengan mengagungkan, memuji nama Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengasih lagi Penyayang. Umat Islam yang berada di tanah air Indonesia ini dan seluruhnya menyambut hari raya penuh dengan kemuliaan, dengan menyambut takbir, tahmid, tahlil dan serentak. Mereka memandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Hadirin sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada momen kali ini umat Islam
Islam mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban dalam rangka untuk bisa berbagi kepada sesama. Dari sini mana yang dapat kita ambil sebuah pelajaran, yaitu kesetaraan manusia di hadapan Allah, suku bangsa serta kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati kepada orang lain, serta penyembelihan ego atau ambisi pribadi untuk kemanfaatan bersama. Hadirin yang berbahagia, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau dapat kita mengambil pelajaran dari kisah, yakni dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang setidaknya ada 3 yang dapat kita menjadi iktibar hikmah pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim dengan mendapatkan julukan Khalilullah atau kekasih Allah, mendapatkan ujian yang begitu berat pada saat di mana beliau telah meluap-luap kebahagiaan atas kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya yang sudah lebih dari 100 tahun beliau diambalkan. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim adalah memiliki anak yang anak itu hanyalah sebuah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai Ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan penuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa kasar dan paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhan. Hal ini mensiratkan pada makna bahwa dalam kehidupan berumah tangga, semua anggota keluarga hendaknya senantiasa dilibatkan dalam bermusyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan-persoalan yang sewaktu-waktu timbul. Hal ini untuk kemaslahatan dan membangun rumah tangga yang harmonis dan kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu dan mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pengganti Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok zaman dahulu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ataupun dalam riwayat lain adalah lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu.
muslim, di mana tidak sekali-kali kita bisa masuk surga hingga kita bisa beriman, dan tidak bisa kita beriman kepada Allah selagi kita tidak menyayangi sesamanya. Pentingnya kita saling sayang menyayangi, saling mentoleransi, saling menjaga diri dengan sesama adalah bentuk dari cermin kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan umat ini mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bangsa yang beradab adalah umat yang selalu memperhatikan nasib masyarakat sekitarnya. Mereka dapat hidup tenang dan damai jika masyarakatnya berkecukupan. Sebaliknya mereka merasa gundah gulana, gelisah, susah jika masyarakatnya hidup susah. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Bukhari Muslim. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama thalil jasadi idza istaka 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadihi bis-sahri wal humma. Kamu melihat kaum mukmin dalam hal sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kasih mengasihi bagikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh atau merasa sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Itulah wujud keinginan kita, di mana ada tetangga kiri kanan depan belakang. Jika ada yang merasa kesusahan, kita tentunya terpanggil untuk merasakan belas kasihnya, baik secara materi maupun materi, baik dengan bantuan yang kita ada maupun tidak dengan doa untuk kebaikan sesama. Saudaraku, pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik pada kali ini adalah yang bisa kita ambil, yaitu tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan ujung bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Pengorbanan merupakan manifestasi atau perwujudan dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Disinilah perlunya kita menyembelih ego, mengubur ego, membakar ego atau nafsu yang berlebih-lebihan, yaitu nafsu kebinatangan kita, untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi korban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'am wa barik بكرامك على سيد العباد شهد العرب والعجم إمام
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'a ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara Allah amma nahaa wa a'lamu anna Allah amarakum bi'ibadati bi nafsihi wa ala malaikatihi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulina wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhiyallahu rahmatnya ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
Biar takutnya kok bikin biar aku ini kok ada yang ganjil ya.